Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, ketemu lagi dengan saya di channel Raja Rimba Bonsai. Bagaimana kabarnya kawan-kawan semua? Semoga masih tetap sehat dan tetap bersemangat dalam berkarya seni bonsai. Ini saya cukup lama ya nggak upload video, sekitar 2 minggu karena ada kesibukan lain di rumah. Kemudian ini baru bisa upload lagi. Nah, ini ada bahan sancang cascade on the rock. Ini baru datang dari rumah orang tua saya. Ini usia sekitar ada kalau nggak 2 sampai 2,5 tahun ini. Dulu ini bahannya dari kecil banget. Terus saya tanam di batu gitu aja. Udah ada akarnya. Awalnya di polybag udah ada akarnya. Kemudian saya pindah di batu. Saya kasih kokopit sama pasir. Akar-akarnya saya tempel di situ. Terus dibungkus dengan bubble wrap. Itu masih di pot selama 6 bulan kalau nggak salah itu. Setelah 6 bulan di pot, program awal di on the rock, di batu, ditanam di batu. Kemudian saya ground lagi dari pot, saya ground lagi di bawah sekitar 2 kalau nggak 2,5 tahun. Nah ini sekarang akan kita ganti pot, sekalian kita memilih cabang yang mana yang akan kita gunakan sebagai penerusnya. Ini agak terbengkalai ya. Ini sebenarnya bahan sudah lama nggak kepegang. Ini dulu di sini ada batunya. Jadi batunya dulu nutup gini. Ini ada yang naik gini. Tapi waktu di ground-groundan nggak sempat ke kontrol. Ini bengkak, batunya pecah. Nah sekarang seperti ini. Ini rencananya pakai gaya cascade atau semi cascade. Tampak depannya mungkin dari sini ya. Soalnya dari sini ada gerakan ini enak. Terus nanti kalau sudah normal lagi, mungkin yang belakang sini akan saya tempel batu. Bagian sini. Nah, ini dulu sebenarnya ada batunya nutup gini, agak tinggi. Batunya agak tinggi sampai segini lah dulu. Tapi pecah. Jadi bahannya bagus ya sebenarnya ini. Cuman karena nggak kontrol aja ini pecah. Yang batunya di sini. Jadi kelihatannya seperti ini. Awalnya yang akan saya gunakan sebagai tampak depan adalah ini. Awalnya ini tampak depan. Soalnya waktu itu pas masih ada batunya di sini, ini sangat bagus sekali kalau dipakai dari sebelah sini tampak depannya. Cuman terus batunya ini pecah, sini pecah. Terus kemudian ini sempat salah potong yang ini. Sebenarnya ini mau jadi mahkota waktu itu ke atas ini. Cuman karena terburu-buru salah potong. Terus gak mau numbuh lagi, tumbuh satu ini di bagian belakang. Sama liukannya ini juga kurang ya kalau dari sini. Nah, ini saya putuskan untuk tampak depannya nanti dari sini. Dari sini, ini kita tanam agak condong sedikit lagi. Untuk penerus cascade-nya mungkin yang ini. Yang ini. Kalau dulu pakainya yang ini, yang kecil ini. Ini akan kita bongkar. Kita lihat perakannya seperti apa. Kemudian nanti saya ganti pot sekalian sama kita seleksi sekalian. Oke, saya bongkar dulu. Nah, seperti ini setelah kita bongkar, dia akarnya sudah sangat full, sudah sangat penuh. Ini ya, ini akarnya sudah sampai ngecetak bentuk pot kayak gini. Nanti kita kurangi medianya. Kurangi dulu. Kita urai pelan-pelan medianya. Nah, setelah dari ground selama 1 tahun, ingat saya 1 tahun di ground, itu saya angkat lagi. Setelah batu ini pecah, itu saya angkat lagi, saya taruh di pot yang tadi itu.
itu berarti sampai sekarang sekitar, ya pas sampai sekarang sekitar 2 atau 2,5 tahun. Ini sebenarnya kalau bahannya nggak terlantar bagus ini teman-teman, bahannya kurang terurus. Nah ini kan padahal cabang-cabangnya ini masih butuh membesarkan sedikit, kayak yang ini kan agak membutuh membesarkan sedikit lagi. Ini kenapa saya ganti ke pot kecil, karena untuk ngelatih nanti dia pas tumbuh tunas baru, supaya tunasnya itu mata tunasnya bisa rapat ya. Jadi ini nanti kalau kita potong, contoh yang ini kita potong, nanti tumbuh lagi, dia mata tunasnya akan sangat rapat. Kalau enggak kita taruh di pot kecil, takutnya kebablasan, enggak terkontrol, kebablasan, mata tunasnya jadi jauh-jauh. Dan tujuannya pohon ini kita bikin ukuran mame lah, mungkin mame atau apa itu. Sangat keras sekali, langsung aja kita potong nih. Kita pangkas segini, terus kita urai lagi. Ini sama kita lihat ya, ini akarnya seperti apa, di mencengkram batunya itu sampai seperti apa. Seharusnya kalau program on the rock kayak gini, bagusnya itu 3 bulan sekali dikontrol ya teman-teman. Untuk akarnya, arah-arah akarnya, akar pertumbuhan akarnya itu sering dikontrol. Ini semoga saja batunya nggak kebesaran, karena saya juga lupa seberapa besar batunya ini dulu. Nih batunya sampai sini, ini ada akar besar nih. Ini tujuannya kita urai ini supaya dia bisa masuk ke pot yang kecil tadi ya teman-teman. Kita kurangi sedikit-sedikit aja, biar nggak terlalu stres juga pohonnya. Kalau batunya sendiri bisa disiasati ya teman-teman, bisa diakali. Seandainya kasusnya batunya pecah seperti ini, bisa kita carikan batu yang sejenis, warnanya sama, kemudian kita tempel pakai lem bisa. Beberapa kali saya lihat di channelnya Om Happy Bonsai itu
beliau selalu ngakali batunya pakai cara seperti itu, dirakit. Jadi ini nanti kalau udah ada batunya, ini akan saya rakit juga yang bagian belakang tadi untuk menutupi pohonnya, karena kalau nggak ditutupi kesannya dia terlalu tinggi, kesannya kurus dan tinggi dia, jadi kurang bagus. Nah seperti ini mungkin. Ini kita masukkan ke pot nanti. Ini kita tali aja ini akarnya yang dari atas, biar mau nempel di batunya kita tali aja. Saya carikan tali dulu. Nah ini sedikit tips aja ya teman-teman, kalau kita mau bikin pohon apapun itu jenisnya, kita mau bikin on the rock seperti ini, itu akarnya jangan dimasuk-masukin ke batunya secara langsung, biarkan dia bertumbuh dengan sendirinya. Yang penting kita tempelkan di batu aja, tak perlu dimasukin. Terus kita kasih media kokopit sama pasir gitu, saya biasanya pakai itu. Kemudian kita kasih plastik wrap, plastik yang biasanya dipakai untuk bungkus buah, kita lapisi dengan itu medianya supaya dia nggak panas. Supaya dia nggak panas dan tetap lembab. Jadi kita kasih plastik wrap. Itu dari pengalaman saya sangat efektif. Soalnya saya pernah nyoba juga, pohon itu langsung saya bongkar, ada akarnya panjang-panjang, akarnya saya masukin ke plastik, terus baru saya masukin ke lubang batu-batunya. Nah itu ternyata malah nggak tumbuh dia, malah ada yang busuk, mati. Terus tanya-tanya di teman-teman senior, ternyata caranya dibiarkan pertumbuhannya secara alami aja, jangan dipaksa untuk masuk ke batu. Nanti lama-lama ketika dia tumbuh akan otomatis akar itu mencari celah-celah yang ada medianya, dengan satu syarat, lubang-lubang yang di batu itu tadi kita isi dengan media. Kita isi dengan media, entah kokopit atau pasir, kita isi. Yang bawah juga kita tali. Seperti ini kira-kira. Ini akar yang bawah ini akan kita masukkan ke pot nanti. Mungkin kita masukkan segini ya, mungkin sekitar segini atau seberapa, nanti kita lihat dulu. Oke, kan saya siapkan medianya. Untuk medianya yang paling bawah sendiri itu saya kasih pasir malang ya, full pasir malang. Kemudian setelah pasir malang, ini untuk irigasinya biar lancar. Setelah pasir malang ini akan saya kasih pupuk kandang murni yang belum dicampur dengan tanah tapi sudah fermentasi, kotoran sapi murni sudah fermentasi, cuman belum dicampur dengan tanah atau sekam bakar atau sekam lapuk. Kita tambahkan sedikit.
Nah, kita kasih segini aja, sedikit aja. Ini juga akan saya kasih pupuk kimia ya, pupuk organik yang biasanya dipakai untuk pertanian. Kita kasih sedikit aja segini, sendok nggak ada. Nah, setelah ini baru media campuran pasir malang sama media tanam jadi. Dibanyakin pasir malangnya. Oke, saya campur dulu medianya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini tadi saya tambahkan pasir malang lagi. Kenapa kotoran sapinya kita taruh paling bawah? Karena kita tadi ada motong akar. Jadi biar dia nggak panas. Terus nanti ketika pohon itu udah tumbuh, akarnya udah mulai bisa jalan normal lagi, itu dia sudah bisa langsung makan dari kotoran sapi yang ada di bawah tadi. Nah, ini kurang dalam sedikit, kita kurangi lagi. Gini ya mungkin teman-teman. Posisi tanamnya benar-benar dipasin ya teman-teman. Kita kurangi sedikit lagi aja biar ini bisa masuk, kering ini bisa masuk yang ini. Seperti ini terlalu miring, kita kurangi lagi. Soalnya kesalahan, lama-lama habis ini medianya. Nah, seperti ini ya mungkin teman-teman. Ini potnya kurang besar sedikit, kalau bisa agak besar ya bisa gini, kayak tegak sedikit harusnya, tapi tidak apa-apa, ini tetap kita pasin dulu teman-teman. Gini ya mungkin teman-teman. Jadi dia kasketnya lari ke sana. Cuman ternyata potnya kurang besar dikit. Ini harusnya agak tegak sedikit, agak gini sedikit. Cuman tidak apa-apa, untuk sementara aja. Nanti kalau udah ada pot lagi kita ubah lagi. Yang penting ini kita latih dulu di pot kecil supaya dia mau tumbuh tunas yang rapat-rapat. Oke, akan saya kasih media dulu. Nah, seperti ini teman-teman. Ini tadi sudah saya siram sambil ditambahin medianya, dimasuk-masukin, ditekan-tekan sedikit biar dalam itu nggak ada rongga.
biar dalam itu keisi media semua. Nah ini ternyata masih kelihatan akarnya yang ini bisa kita tambahin extension atau talang air yang kita potong, kita pakai untuk jadikan tambahan untuk tempat media tambahan. Nah, bisa kita tambahkan seperti ini ya teman-teman. Ini kalau bisa muter sebenarnya, cuman karena nggak bisa ya. Yang penting yang bagian belakang sini yang ada akarnya tadi kena media. Coba saya carikan talang lagi. Nah, ini ternyata nggak bisa ditambahin lagi. Ini saya tali aja seperti ini. Terus ini yang belakang sebelah sini, ini saya kasih media tanam lagi, kita tambahin lagi. Nah, ini sudah saya kasih media tanam lagi. Sekarang akan kita seleksi cabang mana aja yang akan kita pakai. Dilihat dulu pelan-pelan aja. Tampak depannya dari sini. Ini seharusnya agak maju sedikit ke sini ya. Ini dia terlalu ke belakang sana dan harusnya agak condong agak tegak ke kiri sedikit. Cuman karena potnya nggak cukup, ya harus pakai ini dulu aja. Nanti akan kita ganti lagi. Kalau dia memang sudah tembus, akarnya sudah tembus bawah, kita belikan pot lagi yang agak besaran dikit. Nah, ini untuk terusan cascade-nya. Terusan cascade-nya itu dulu pakainya yang ini, yang kecil bawah ini. Cuman kalau dilihat dari sini, nah dari tampak depan sini, dia ini ada tempat yang agak lurus, ada cabang yang silindris, lurus agak jauh. Harusnya dia di sekitar sini, ini bekas ada titik tumbuh, cuman mati. Ini kalau hidup, ini kita bisa pakai untuk terusan ke bawahnya sini. Kita liukan lagi, jadi liukannya itu rapat. Kita buang aja, biar tumbuh lagi. Nah, untuk memancing yang sini biar tumbuh, ini kan udah ada mata tunas ini. Ini biar dia cepat besar, yang ini akan kita potong. Yang panjang ini akan kita potong. Kita sisakan beberapa mata tunas, jangan langsung potong press. Kita sisakan agak panjangan dulu ya teman-teman. Mungkin potong segini, ntar nggak kelihatan ya. Ini mungkin kita potong segini, biar dia kan ini ada titik tumbuh banyak di sekitar sini.
Nanti kalau ini udah tumbuh semua, kita potong lagi, kita press lagi. Yang kecil ini kita biarkan aja dulu. Ini tadi karena kita motong akar juga lumayan banyak, jadi ini banyak yang kita kurangi ya teman-teman. Sekaligus supaya nanti tumbuhnya mata tunas yang baru itu kita pakai yang rapat-rapat saja. Ini kita potong segini dulu. Terus untuk yang ini, yang panjang belakang ini kita potong di sini aja dulu. Nah, kita potong di sini dulu. Yang ini, yang kecil ini kita biarkan. Sama mungkin yang terusan ke mahkota ini nanti kita potong ujungnya aja ya. Ujungnya kita potong sedikit. Atau kalau nggak gitu kita pruning aja agak daunnya. Cuman kalau di casket itu ya teman-teman, itu kita untuk menjadikan top mahkotanya itu belakangan aja. Yang penting yang casket ke bawahnya itu sudah jadi dulu, sudah jadi, sudah proporsional, anak cabang percabangannya itu sudah ada, sudah calon-calonnya sudah ada semua. Kenapa demikian? Kalau yang atas ini kita jadikan dulu, dia otomatis akan meneduhi yang bawah. Jadi yang bawah nanti akan kalah sinar. Seandainya pun dia ada pertumbuhan, dia nggak akan kurang subur, kurang maksimal pertumbuhannya. Jadi biasanya kalau saya ketika top mahkota ini sudah hampir kurang 50% lagi proporsional, itu biasanya saya potong khusus untuk pohon dengan jenis dengan style casket atau semi casket. Saya fokuskan untuk pertumbuhannya yang ke casketnya dulu. Ini kita pruning aja yang ini, sama nanti daunnya kita pruning semua, kita bersihkan. Oke, saya pruning dulu. Kita buangi semua daun-daunnya. Kita sisakan yang ujung-ujung aja ya teman-teman. Ini supaya nggak terlalu stres juga, nggak banyak menguap juga. Karena tadi akarnya kita potong sangat banyak dan kita urai juga tadi. Kita buangi semua daunnya. Terus ini nanti saya taruh di dalam ruangan dulu seperti biasa. Ini nanti kita lihat beberapa hari ke depan
yang ujungnya dari top mahkota ini dia layu atau enggak. Kalau dia layu, ngedrop banget, ngedrop parah, kita potong aja, kita potong sedikit ujungnya. Nah, jadi kelihatan seperti ini. Ini nanti kita tunggu pertumbuhannya di sekitar sini. Kita tunggu pertumbuhan tunas di sekitar sini. Ini kalau ini subur, ini kita potong. Yang ini kita potong, ini kita pakai, kita liukkan lagi ke bawah supaya dia liukannya rapat. Terus untuk yang ini kita pendekkan aja, nanti belakangan kita pakai yang bawah, cuman dia biar tumbuh tunas dulu ya. Jadi kenapa kok ini dipotong, padahal kalau kita lihat ini kan masih perlu membesarkan sedikit lagi. Antara batang ini sama batang yang bawah ini kan kurang sedikit kebesarannya ini, termasuk ini sama yang ini. Nah, tujuannya adalah supaya nanti ketika tumbuh tunas di pot yang kecil ini, otomatis dia kan makanannya sedikit, akarnya jadi berebut, otomatis dia pertumbuhan mata tunasnya akan sangat rapat. Tumbuh lagi, ada tunas, tumbuh lagi. Nah, tunas yang tumbuh lagi itu mata tunasnya akan sangat-sangat rapat dia. Itu yang kita kejar dulu, teman-teman. Ini juga sambil belajar ya, sebenarnya masih belajar juga untuk yang gaya cascade kayak gini. Dia ngatur percabangannya itu seperti apa, saya juga masih belajar. Jadi bagi teman-teman senior yang ingin memberikan saran, kritikan, silahkan di kolom komentar, selalu saya baca. Untuk teman-teman semua, saya dari channel Raja Rimba Bonsai mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa dipertemukan lagi di bulan suci Ramadan untuk tahun-tahun berikutnya. Amin. Oke, sekian dari saya. Ini akan kita update lagi sekitar 1 minggu ke depan, karena setelah ini saya akan mudik. Jadi ini kita taruh di rumah, di dalam rumah selama 1 minggu full sampai saya kembali ke rumah lagi selesai mudik. Oke, sekian dari saya. Bagi teman-teman yang baru nemu channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan juga loncengnya, like, komen, kritik dan sarannya saya sangat menerima. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.